I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Manajemen pemasaran. Kontens atau pembahasan. Yang pertama, pengertian pemasaran. Yang kedua, pengertian manajemen pemasaran. Yang ketiga, perkembangan konsep pemasaran. Yang keempat, konsep inti pemasaran. Yang kelima, pemasaran di era digital. Dan yang terakhir, strategi pemasaran. Pengertian pemasaran. Menurut W.J. Stanton, dalam Saidam 2006-222 berpendapat bahwa pemasaran adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli, baik pembeli efektif ataupun pembeli potensial. Yang dimaksud dengan pembeli efektif adalah setiap orang yang sudah pasti melakukan pembelian terhadap sesuatu produk karena ia ingin memenuhi kebutuhan setelah melakukan berbagai pertimbangan, kegunaan atau manfaat yang dapat diraihnya dengan membeli produk. Sedangkan pembeli potensial adalah calon pembeli yang sebenarnya sudah memahami kegunaan suatu produk, tapi ia belum memastikan kapan akan melakukan pembelian. Karena itu, ia dapat dianggap mempunyai potensi besar untuk sewaktu-waktu dapat membelanjakan uangnya untuk membeli produk yang kita tawarkan. Pengertian manajemen pemasaran. Pada dasarnya, manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi dan distribusi dari barang-barang, jasa, dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Hal ini berarti dalam manajemen pemasaran tercakup serangkaian kegiatan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas barang jasa dan gagasan dengan tujuan utama kepuasan pihak-pihak yang terlibat. Wahjono 2010-194. Perkembangan konsep pemasaran. Berikut beberapa konsep pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep ini memiliki asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang memiliki harga murah dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Konsep ini akan membuat bisnis untuk fokus terhadap proses produksi dan juga distribusi. Kelebihan dari konsep ini adalah harga yang murah sehingga mampu menarik banyak pelanggan, namun kekurangan dari konsep ini adalah kualitas produk yang cenderung rendah karena sangat mengedepankan sisi kuantitatif. Contoh dari konsep ini adalah ketika suatu perusahaan konveksi yang berfokus pada jumlah produk dan harga yang murah, kualitas produk yang mereka hasilkan cenderung rendah, tetapi memiliki keuntungan yang besar karena konsumen tertarik dengan harga yang murah. Kemudian, yang kedua yaitu konsep produk. Konsep produk merupakan konsep dengan asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang berkualitas, berguna, dan memiliki fitur yang bermanfaat. Konsep ini perlu fokus terhadap kualitas produk dan memenuhi permintaan konsumen. Pada konsep produk, terdapat kelebihan yaitu kualitas produk yang tinggi sehingga akan memberikan kepuasan terhadap sejumlah konsumen. Namun, kekurangan dari konsep produk adalah harganya yang relatif mahal sehingga tidak mampu dijangkau oleh beberapa kalangan. Contohnya, perusahaan yang menggunakan konsep ini adalah perusahaan elektronik asal Amerika Serikat yang kini sudah mendunia. Produk mereka terkenal dengan kualitasnya yang baik dan memiliki banyak konsumen setia.
Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini adalah konsep yang memfokuskan kepada melakukan penjualan dan promosi dalam skala besar. Konsep ini mengharuskan pelaku bisnis untuk memikirkan cara promosi terbaik dalam rangka menarik konsumen. Konsep ini memiliki kelebihan terhadap penjualan yang tinggi jika mampu menemukan strategi promosi yang tepat. Namun, jika pelaku bisnis gagal melakukan promosi, maka penjualan akan menurun sehingga menurunkan keuntungan, bahkan kerugian. Beberapa perusahaan e-commerce menggunakan konsep pemasaran ini. Mereka berfokus untuk melakukan promosi besar-besaran agar konsumen menggunakan e-commerce yang mereka ciptakan. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep ini adalah konsep yang akan menempatkan konsumen sebagai fokus utama mereka. Perusahaan yang menggunakan konsep ini percaya bahwa dengan berfokus kepada kebutuhan dan keinginan target market, maka perusahaan bisa memberikan value yang lebih baik daripada kompetitornya. Beberapa cara yang bisa digunakan dalam konsep pemasaran adalah content marketing, iklan, atau sosial media marketing. Konsep ini memiliki kelebihan bahwa perusahaan akan memahami konsumen, sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup tinggi. Contoh dari perusahaan yang menggunakan konsep ini adalah Brand Cook, yang menayangkan iklannya di berbagai media. Iklan tersebut berhasil menarik konsumen sehingga mereka berhasil menjadi merek Coke nomor 1 di dunia. Yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial adalah konsep pemasaran yang bisa mendatangkan keuntungan sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, konsep ini mengedepankan keseimbangan alam. Kelebihan dari konsep ini adalah meningkatkan kesetiaan pelanggan karena mampu menghasilkan produk yang ramah lingkungan, namun segmentasi pasarnya lebih terbatas karena hanya konsumen yang memiliki kepedulian terhadap isu sosial saja yang akan menggunakan produk tersebut. Salah satu brand terkenal yang menggunakan konsep ini adalah salah satu brand kecantikan. Mereka hanya bersedia untuk menggunakan bahan dari tumbuhan untuk setiap produknya dan menentang eksperimen pada hewan. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik atau holistic marketing concept adalah konsep pemasaran yang mengedepankan bahwa strategi pemasaran harus mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan dan bukan sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Konsep ini muncul pada tahun-tahun pertama abad ke-21. Konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk, nilai biaya dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan, pasar, pemasaran, dan calon pembeli. Konsep inti pemasaran pada dasarnya dimulai dari yang pertama yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar. Kebutuhan manusia atau human needs adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya, tetapi juga psikis, rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan, dan lainnya. Kebutuhan tidak diciptakan, tetapi merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Bentuk kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek
yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau dengan kata lain, keinginan adalah hasrat akan penawaran kebutuhan yang spesifik. Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas. Akan tetapi terdapat keterbatasan dana, waktu, tenaga, dan ruang, sehingga tidak semua keinginan yang ada disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya disebut dengan permintaan. Yang kedua yaitu produk atau barang, jasa, dan gagasan. Munculnya berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong produsen untuk mempelajari, melakukan riset pasar, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan dan ketidakpuasan yang dialami konsumen, mencari jawaban produk atau jasa apa yang sedang disukai, akan disukai, dan yang tidak disukai konsumen. Dengan demikian, produsen dapat menawarkan produk kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Perusahaan sering membuat kesalahan dengan lebih memperhatikan produk fisik daripada jasa yang diberikan produk tersebut. Sebuah produk fisik adalah suatu cara mengemas sebuah jasa. Tugas pemasar adalah menjual manfaat atau jasa yang diwujudkan ke dalam produk fisik, bukan hanya menggambarkan ciri-ciri produk tersebut. Pemasar yang memusatkan pemikirannya pada produk fisik, bukan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, dikatakan menderita miopa pemasaran atau rabun pemasaran, yaitu ketidakpedulian terhadap faktor-faktor penentu kepuasan pelanggan. Konsumen yang dilayani oleh penjual yang miopa pemasaran menjadi tidak loyal dan memiliki kecenderungan yang besar untuk berpindah ke produsen atau produk substitusi lainnya. Yang selanjutnya yaitu nilai, biaya, dan kepuasan. Perusahaan-perusahaan di dalam industri berusaha menawarkan produk dan jasa yang superior, mengakibatkan konsumen dihadapkan pada pilihan yang beraneka ragam. Konsumen membuat pilihan pembeli berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan jasa ini. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Nilai total antara lain nilai dari produk, jasa, personil pemasaran, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, dan biaya psikis. Setelah memberi nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai atau bahkan melebihi harapan, maka pembelinya akan merasa puas. Perusahaan yang cerdik memfokuskan diri terhadap kepuasan konsumen dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka serahkan, kemudian menyerahkan lebih banyak dari yang mereka janjikan, sehingga konsumen selalu loyal terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu. Dalam upaya perbaikan mutu produk yang dihasilkan, produsen menerapkan konsep total quality management, yaitu program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses pemasaran secara terus-menerus. TQM memiliki komitmen antara lain fokus terhadap pelanggan, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, memperbaiki proses secara kesinambungan, dan yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan. Dengan penerapan TQM atau Total Quality Management, diharapkan produsen mampu memproduksi produk atau barang dan jasa yang konsisten terhadap standar mutu yang telah dijanjikan. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu pertukaran dan transaksi.
Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Terdapat 5 kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi. Yang pertama, terdapat sedikitnya 2 pihak. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain. Yang ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan. Dan yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Dan yang terakhir, masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat. Pertukaran baru akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat menyetujui syarat pertukaran yang akan membuat mereka lebih baik atau setidaknya tidak lebih buruk daripada sebelum pertukaran. Pertukaran sering dilukiskan sebagai proses penciptaan nilai, sebab pertukaran pada umumnya membuat kedua belah pihak menjadi lebih baik. Pertukaran harus dilihat sebagai suatu proses dan bukan sebagai sebuah kejadian. 2 pihak terlibat dalam pertukaran jika mereka berunding dan mengarah kepada suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Saat dicapainya kesepakatan, maka dapat dikatakan telah terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah perdagangan antara 2 pihak atau lebih yang paling sedikit melibatkan 2 macam nilai. Persetujuan mengenai kondisi, waktu, dan tempat. Biasanya sistem hukum digunakan untuk memperkuat dan memaksa agar pihak yang bertransaksi mematuhinya. Tanpa adanya hukum perjanjian, maka transaksi akan dipandang dengan kecurigaan yang mengakibatkan kerugian bagi semua pihak. Yang selanjutnya atau yang kelima yaitu hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan adalah praktek membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Agar hubungan dapat tercipta dalam jangka panjang, terdapat beberapa hal yang harus dipahami. Antara lain, yang pertama yaitu saling mempercayai dan saling menguntungkan. Yang kedua, menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak. Dan yang ketiga, menghasilkan ikatan ekonomi, teknik, dan sosial yang kuat antar pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, menekan biaya transaksi dan waktu pencarian pelanggan. Hasil pemasaran hubungan yang utama adalah mengembangkan aset unik perusahaan yang disebut dengan jaringan pemasaran. Jaringan terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak pendukung, pelanggan, supplier, distributor, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan dalam membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Semakin lama persaingan yang tidak berlangsung antar perusahaan, melainkan antar seluruh jaringan yang akan dimenangkan oleh perusahaan yang telah membangun jaringan yang lebih baik. Konsep inti pemasaran yang selanjutnya yaitu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya transaksi, serta pertukaran produk, barang, atau jasa yang bernilai antara 2 belah pihak atau lebih. Istilah pasar saat ini bukan lagi mengacu kepada suatu tempat secara fisik, namun lebih kepada sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelas produk tertentu. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Istilah pasar dalam dunia bisnis secara informal sering digunakan untuk mencakup beragam pengelompokan pelanggan. Misalnya, pasar kebutuhan, pasar produk, pasar demografis, pasar geografis.
Dan konsep inti pemasaran yang terakhir yaitu pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Pemasar dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual, tergantung pada tingkat keaktifan mereka dalam mengupayakan terjadinya pertukaran. Dalam situasi di mana kedua belah pihak secara aktif mengupayakan terjadinya pertukaran, maka keduanya disebut sebagai pemasar, dan di situasi tersebut adalah salah satu pemasaran timbal balik. Dalam situasi normal, pemasar adalah perusahaan yang berhadapan dengan pesaing atau melayani suatu pasar. Perusahaan atau produsen mengirim produk secara langsung dan atau melalui perantara pemasaran kepada pengguna atau konsumen akhir. Efektivitas relatif mereka dipengaruhi oleh pemasok serta kekuatan lingkungan utama atau demografis, ekonomi, fisik, teknologi, politik atau hukum, sosial atau budaya. Secara ringkas, dalam penerapan konsep inti pemasaran dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran. Yang kedua, penetapan harga dan promosi. Dan yang terakhir, penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pemasaran di era digital. Di era yang serba digital sekarang ini, pemasaran digital atau digital marketing menjadi metode baru yang sangat berperan penting dalam memasarkan suatu bisnis, terutama bisnis seperti jual beli online atau online shop. Digital marketing dapat membangun, meningkatkan, dan mempertahankan reputasi suatu bisnis secara online pada sebuah platform digital. Dengan semakin mudahnya akses internet saat ini, jumlah pengguna internet pun semakin meningkat setiap harinya. Orang-orang lebih sering menghabiskan waktu di internet, kegiatan berbelanja juga saat ini lebih banyak dilakukan secara online. Ini berarti pemasaran offline tidak seefektif dulu. Digital marketing membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga lebih hemat biaya dan terukur. Dan untuk pembahasan terakhir yaitu strategi pemasaran. Penerapan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi market. Proses membagi pangsa pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan dan karakternya. Yang kedua yaitu penetapan target market, mengevaluasi masing-masing segmentasi pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Penetapan sasaran pasar terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang harmonis dengan target pelanggan yang sesuai. Yang terakhir yaitu diferensiasi dan posisi market. Memutuskan bagaimana mendiferensiasikan proses penawaran pasar untuk setiap segmen sasaran dan posisi pasar apa yang diinginkan dalam segmentasi tersebut. Bauran pemasaran. Merencanakan bauran pemasaran atau marketing mix merupakan langkah pemasaran yang terkendali meliputi strategi produk, harga, tempat, dan promosi yang dibaur menjadi satu untuk menghasilkan tanggapan pasar yang lebih baik. Proses strategi bauran pemasaran terdiri dari sebuah kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tingkat permintaan akan produk mereka yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, and promotion.
Kesimpulan, pemasaran atau marketing adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, penetapan harga, promosi, serta distribusi barang dan jasa untuk memfasilitasi pertukaran yang memenuhi objektif individual dan organisasional. Nicholas 2011-84. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.